Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap Ramadan kita berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Kita bangun malam untuk sholat tarawih, kita membaca Al-Quran hingga khatam, kita memperbanyak zikir dan doa. Semua itu adalah amalan mulia yang sangat besar pahalanya. Namun, tahukah kita, ada satu amalan sunnah yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ia bisa lebih afdol daripada sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Amalan apakah itu? Amalan tersebut adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang luar biasa kedudukannya, terlebih di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Perhatikan ayat ini. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Para malaikat juga bersolawat kepada beliau. Lalu Allah memerintahkan kita, orang-orang beriman, untuk melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan betapa agungnya amalan solawat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Bayangkan, 1 solawat dari kita dibalas 10 solawat dari Allah. Dan solawat dari Allah berarti rahmat, ampunan, dan pujian di hadapan para malaikat. Mengapa sholawat bisa lebih afdol dari tarawih dan bacaan Al-Quran dalam kondisi tertentu? Karena sholawat mengandung banyak keutamaan sekaligus. Pertama, ia adalah bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai Nabi lebih dari dirinya sendiri. Kedua, sholawat menjadi sebab dikabulkannya doa. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa doa yang diapit dengan sholawat di awal dan di akhir lebih dekat untuk dikabulkan. Ketiga, sholawat menghapus dosa dan mengangkat derajat. Setiap sholawat menjadi sebab diangkatnya 10 derajat dan dihapuskan 10 kesalahan. Keempat, sholawat menjadi sebab dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Beliau bersabda bahwa orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadanya. Sekarang bayangkan, di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Amal sunnah dinilai seperti amal wajib. Maka solawat di bulan Ramadan menjadi semakin dahsyat nilainya. Bukan berarti tarawih dan membaca Al-Quran tidak utama. Justru keduanya adalah amalan besar. Tapi jika hati kita lalai, membaca tanpa tadabbur, sholat tanpa kekhusyuhan, maka bisa jadi 1 sholawat yang tulus lebih berat timbangannya di sisi Allah. Selain sholawat, ada satu lagi amalan sunnah yang sangat tinggi derajatnya dan sering diremehkan, yaitu membahagiakan hati sesama muslim dan berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim." Lihatlah, membahagiakan hati orang lain, membantu kesulitannya, membeli makan orang yang berbuka, meringankan beban saudaranya, itu bisa lebih besar nilainya daripada ibadah sunnah pribadi. Di bulan Ramadan, memberi makan orang yang berbuka saja mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Maka ketika kita membelikan makanan untuk tetangga, mengirim takjil ke masjid, atau membantu fakir miskin, kita sedang mengumpulkan pahala yang sangat besar. Amalan berikutnya yang sangat tinggi derajatnya adalah memperbaiki hati dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ramadan adalah bulan ampunan, tapi ampunan tidak datang kepada hati yang keras dan enggan bertaubat. 1 tangisan taubat di sepertiga malam terakhir bisa lebih bernilai daripada panjangnya rakaat tanpa kehadiran hati. Rasulullah sendiri yang sudah diampuni dosanya tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Ramadan bukan sekadar memperbanyak ibadah lahiriah, tapi memperbaiki hati, membersihkan niat,
dan mendekat kepada Allah dengan penuh ketundukan. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang rajin tarawih tapi lisannya masih menyakiti? Berapa banyak yang khatam Al-Quran tapi masih memutus silaturahmi? Berapa banyak yang berpuasa tapi hatinya penuh iri dan dengki? Padahal Rasulullah mengingatkan, bisa jadi orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena itu, amalan yang paling tinggi derajatnya adalah amalan yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah sekaligus dengan manusia. Di antara amalan itu, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, memberi makan orang berbuka, menjaga lisan, memperbaiki akhlak, menyambung silaturahmi, memaafkan orang lain. Bahkan memaafkan orang yang menyakiti kita, itu bisa menjadi sebab Allah memaafkan dosa-dosa kita. Bayangkan jika di bulan Ramadan ini kita benar-benar membersihkan hati, tidak menyimpan dendam, tidak iri, tidak dengki, tidak sombong. Itulah Ramadan yang sebenarnya. Jika engkau ingin amalan yang paling tinggi derajatnya, maka jagalah hatimu. Perbanyak sholawatmu, ringankan beban orang lain, dan jadilah hamba yang rendah hati di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, yang Allah lihat bukan banyaknya gerakan, bukan panjangnya bacaan, tapi ketakwaan dalam hati. Allah berfirman bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya membuat kita rajin beribadah, tapi juga menjadikan kita pribadi yang lebih lembut, lebih penyayang, dan lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik. Perbanyak sholawat, perbanyak taubat, perbanyak kebaikan kepada sesama. Semoga Allah menerima seluruh amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan iman yang lebih kuat. Amin ya Rabbal Alamin.